Apa kabar semua? Baik, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik, oke. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Ini kelas D, penggantinya jadi mau kapan ya? Mohon maaf kemarin tuh ada yang minta tapi maunya hari Sabtu ya? Betul kah? Iya, Bu. Minggu ini juga bisanya cuma hari Sabtu ya? Ya, Bu, cuma satu aja, Bu, yang bisanya. Oh, ya udah. Baiklah kalau seperti itu. Berarti Sabtu ini ya. Kalau bisa pagi aja ya supaya kalian bisa langsung weekendan siangnya. Oke. Jam Boleh, Bu. 8 bisa ya? Kapan bisa, Bu? Jam 8. Jam 8 ya. Oke. Baik, nanti saya set up. Ini teman-temannya udah semua belum? Baru 19 orang. Sudah isi daftar hadir? Udah, Bu. Nah, oke. Baik, sebentar. Kita mulai ya. Hari ini kita akan masuk materi terkait sustainable development. Kita kupas habis sustainable development ini, tetap hubungannya dengan bumi seperti apa. Artinya kalian nanti akan bisa melihat, mungkin sudah melihat ya jam 9 ya, tayangan terkait bumi dan lingkungan seperti apa. Nah, sekarang jam 9.15 kalian bisa lihat tentang konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Di situ ada beberapa tayangan supaya kalian paham apa sih sustainable development itu, kemudian perubahan dari MDGs ke SDGs. Jadi ada konsep sustainable development, kemudian ada target-target yang akan dicapai oleh dunia gitu ya. Nah, sebetulnya SDGs ini, Sustainable Development Goals ini melanjutkan dari Millennium Development Goals. Nah, nanti kalian akan pahami ada berapa target yang harus dipenuhi di SDGs. Sebetulnya nanti di akhir di paparan ada sebetulnya 17 ya. Saya akan tampilkan 17-17 itu apa saja, kalian pahami dan sebetulnya bisa kalian identifikasi kalau saya sebagai civil engineer itu bisa berkontribusi dari sisi apa, seperti itu. Ya. Dan lebih baik kalau misalnya nanti kalian mudah-mudahan bisa terinspirasi gitu ya dari goals-goals yang sudah ditetapkan. Dan itu sebetulnya untuk seluruh dunia gitu ya. Jadi bisa kalian pahami, kemudian bisa kalian jadikan terinspirasi dan jadikan target di pekerjaan kalian, ataupun misalnya mulai dari apa? Dari tugas akhir kalian misalnya itu keren banget kok seperti itu ya. Lalu setelah kalian lihat perubahan dari MDGs ke SDGs, ada juga terkait goals-goalsnya apa saja gitu ya. Di sini ada yang 17 goals tadi, sama kemajuan tujuan-tujuan dari SDGs di sampai tahun, kalau nggak salah itu YouTube-nya tahun 2020-an lah kalau nggak salah. Ya, itu yang kalian pahami, yang harus kalian pahami terkait di bahan tayang Sustainable Development. Setelah itu ada masuk ke materi yang akan saya tayangkan sedikit di sini ya. Kenapa di materinya belum ada ya? Sebentar ya. Oke, nanti akan saya tayangkan di sini, akan saya coba masukkan ke ini teman-teman semua ya. Lalu ada forum. Forum di sini sebetulnya bisa kalian kemukakan ide-ide kreatif kalian, inovasi-inovasi gitu. Out of the box, gitu tidak mungkin kayaknya dilakukan saat ini, tidak possible gitu ya. Tapi saya ingin kalian mengemukakan ide-ide yang betul-betul ya tadi ya out of the box yang tidak yang impossible untuk saat ini juga nggak masalah gitu. Saya pengen tahu ide-idenya sebetulnya seperti apa kalian sebagai civil engineer untuk berkontribusi dalam sustainable development ini. Dan terakhir seperti biasa, bukan terakhir, hari ini gitu ya akan diakhiri dengan post test yang akan saya buka di 10:30 dan akan saya tutup di jam 11. Kalian boleh masuk kapan saja di antara rentang waktu tersebut, tapi begitu kalian masuk seperti biasa kalian hanya mempunyai waktu 10 menit ya untuk mengerjakan 5 soal saja gitu ya. Nah, diakhiri dengan yang biasa seperti biasa mind map harus kalian buat waktunya 1 minggu sampai hari sekarang Kamis hari Rabu jam 12 malam. Oke? Oke. Nah, kemudian izin share untuk sorry, kok ini share ya? Sebentar. Malah kurikulum TL. Maaf ya, salah klik.
Nah, ini sebetulnya. Coba tolong dilihat kalau di saya sih tadi sekilas belum ada teman-teman materinya. Udah ada belum? Materi pertemuan 5 ini. Bukan, yang materi pertemuan 9.30 ya nanti. Nanti tolong lihat ya, 9:30 itu udah ada belum? Udah ada sebetulnya, Vira? Siapa tuh yang bicara? Yang jam 9:30 belum, Bu. Belum bisa. 9:30 belum ya? Nanti tolong, nggak apa-apa, sorry saya kurang jelas, Vira. Makasih analisisnya udah ada ya. Tapi nanti tolong 9:30 dicek ya, apakah sudah ada materinya di situ atau belum, oke ya? Kalau misalnya belum, nanti akan saya masukkan. Nah, kita bahas ini ya, konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Pokoknya teman-teman, saya udah ngasih jembatan keledainya ya. Kuncinya 3P itu ya. Profit, people, planet. Ada yang keempat adalah participation. Itu udah jadinya berkembang gitu nantinya. Tapi utamanya, pokoknya segitiga itu menyeimbangkan antara planet, lingkungan, profit, ekonomi, people, sosial. Jelas ya? Ketiga itu yang harus kalian pahami. Nah, ini sebetulnya yang kemarin di pertemuan sebelumnya saya sempat bahas juga bahwa ini adalah definisi dari Brundtland definition ya. Kenapa Brundtland definition disebutnya karena ide utamanya memang dari Bapak Brundtland sebetulnya. Kemudian ada pertemuan berikutnya World Commission on Environment and Development, pertemuan seluruh dunia juga untuk menggali terkait pembangunan development ini. Sehingga keluarlah definisi to meet the need of the present without sacrificing the ability of the future to meet theirs. Jadi memenuhi kebutuhan masa kini, generasi masa kini, tapi tanpa mengorbankan kemampuan pemenuhan kebutuhan di generasi yang akan datang. Jadi kalau istilahnya kalau kalian di saat ini masih bisa lihat gajah dan lain-lain gitu ya, contoh gitu ya. Nanti di generasi akan datang cucu cicit kalian juga masih harus tetap bisa melihat gajah. Atau di hari ini kan masih bisa memakan buah apel yang bukan tanpa rekayasa genetik gitu. Di generasi yang akan datang, cucu cicit kalian juga harus bisa merasakan buah apel yang tanpa adanya rekayasa genetik. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Artinya dari sini sebenarnya dalam. Artinya kita harus menjaga bumi kita supaya tidak melebihi kemampuannya atau kapasitasnya. Dan ini juga sebetulnya menyentil juga ya kita semua supaya kita tidak rakus gitu ya, tidak over exploitation terhadap resources yang ada dan tersisa di bumi ini gitu ya. Nah, di sini sebetulnya perjalanannya ya Stockholm 72, kemudian KTT Rio 92 dan World Summit of Sustainable Development 2002. Seperti itu. Di sini kalau berdasarkan yang Johannesburg 2002 itu mencakup 5 aspek, jadi ada masalah air, energi, kesehatan, pertanian, sama biodiversity atau keanekaragaman hayati. So, itu salah hayati. Nah, yang pertama tuh air, ya. Kita pahami kemarin sudah bahas juga banyak ya, gitu ya. Sebetulnya nanti akan ada krisis air, contohnya di Jawa Barat dan lain-lain. Kenapa air? Air itu adalah salah satu hak setiap makhluk hidup untuk mendapatkan air ini. Jadi di sini kalian bisa lihat fakta-faktanya, bahkan setengah dari sungai di dunia itu telah tercemar sebetulnya. Lalu energi. Nah, energi saat ini memang kita masih sangat-sangat tergantung pada bahan baku fosil, ya. Dengan ada bahan baku fosil, ya banyak pencemaran terjadi juga. Dan sebetulnya contohnya apa? Dari bahan bakarnya ya, gitu. Dari pembakarannya itu akan tetap menghasilkan gas-gas rumah kaca gitu. Yang saya baca kemarin di IKN ya, IKN-nya Indonesia yang terbaru, Presiden Jokowi justru menekankan selain IKN atau bukan ya, tapi menekankan bahwa kita harus bergerak ke arah mobil listrik, contohnya seperti itu. Cuma memang kemarin dibahas ya, apakah mobil listrik juga bisa menjamin untuk ke arah ke arah yang lebih tidak tercemar gitu ya, terutama dari penyediaan baterainya gitu. Itu juga belum kita ketahui. Tapi yang pasti pada saat pengoperasian dari seluruh mobil listrik itu atau transportasi listrik itu bukan mungkin akan mengurangi gitu ya parameter pencemar udaranya seperti itu. Nah, jadi
sekarang juga sedang bergerak juga untuk ke arah energi juga, memanfaatkan energi matahari, memanfaatkan energi angin gitu ya. Nah, padahal sebetulnya teman-teman Indonesia itu strategis ya lokasinya sehingga bisa memanfaatkan matahari sebanyak-banyaknya seperti itu. Jadi itu juga mungkin akan terus kita galakan lagi. Lalu kesehatan. Nah, kesehatan ini sebenarnya dampak dari tadi tidak tersediaannya air, kemudian dan juga tercemarnya air, sumber-sumber air. Sehingga kesehatan masih menjadi hal yang utama yang akan kita lihat, terutama dari sisi sanitasi ya, aksesibilitas air bersih dan juga dari sanitasi untuk pembuangan air limbahnya. Di sini tahun 90-an, 1 sampai 2 miliar orang tidak mendapatkan pelayanan dasar, tidak mendapatkan air bersih, tidak memiliki fasilitas pembuangan kotoran manusia atau air limbah domestik. Jadi itu masih masalah juga ya di kita ya gitu di Indonesia, terutama di kota-kota besar juga masih ada teman-teman yang masih belum memiliki instalasi pembuangan air limbah gitu. Bahkan yang saya ceritakan kemarin juga masih banyak yang dibuang ke sungai seperti itu. Lalu tahun 90-an juga 13 juta balita meninggal, setengah juta ibu juga meninggal pada saat waktu melahirkan tahun 90-an. Mungkin data terbarunya terkait kesehatan dan juga sanitasi itu kalian bisa lihat di pertemuan sebelumnya. Lalu terkait pertanian. Nah, pertanian ini ya kita sering membahas juga terkait ketahanan pangan ya, teman-teman ya, ketahanan pangan. Nah, pertanian di sini tahun 80-90 produksi makan per kapita turun di 70 negara dari 113 negara berkembang. Kemudian 25 negara berkembang khususnya Asia dan Timur Tengah itu menanami 80% lahan yang tidak cocok untuk pertanian. Nanti diperkirakan di tahun 2050 hanya 0,11 hektar lahan olahan per orang di negara berkembang. Karena lahannya jadi kita sibuk untuk membangun sehingga lahan-lahan yang dipergunakan untuk pertanian itu diambil alih, tata guna lahannya diubah fungsinya menjadi untuk yang lain. Nanti kalian juga bisa lihat kalau untuk di sisi AMDAL misalnya gitu ya, kalian mengambil lahannya itu lahan produksi gitu. Biasanya itu suka harus ada kesepakatan kalian harus membuat lahan produksi yang lain gitu ya di lain tempat. Seperti sistemnya kayak trading seperti itu. Oke. Uh, untuk yang lahan ini sebetulnya nanti kita juga berhubungan, kalian harus sedikit tahu gitu ya, lahan seperti apa sih yang cocok untuk pertanian, yang misalnya konsentrasi dari keberadaan nutrisinya itu harus ditelaah seperti itu. Pernah dengar terkait rotasi tanaman nggak teman-teman? Dulu saya punya orang tua saya punya kebunnya itu adalah kebun jeruk gitu. Tapi memang saya baru ngeh di situ juga waktu itu masih SMP atau SMA gitu ya, bahwa kalau ditanamin jeruk terus itu otomatis akan ada nutrisi-nutrisi yang habis. Sehingga harus diputar. Misalnya berapa berapa musim gitu ya, itu jeruk diganti dulu misalnya jadi tanaman kacang-kacangan. Kemudian diputar lagi, dirotasi lagi sehingga sebetulnya itu mengembalikan nutrisi-nutrisi yang ada ya. Nah, hal kayak gitu untuk petaninya sendiri itu harus ada strategi gitu. Kalau di sini kita berbicaranya lebih ke arah perubahan tata guna lahan. Nah, kalian mungkin ada teknik sipil karena yang tadinya misalnya lahannya lahan produktif gitu berhubungan dengan untuk pertanian atau perkebunan dirubah menjadi mall ataupun hal-hal yang lain ya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Yang lebih mending lagi sebetulnya seperti itu ya kalau tapi ini kita sebetulnya memasuki masa-masa kritis gitu ya terkait persampahan ya teman-teman. Kalian tahu nggak kalau Kota Bandung itu sebetulnya membuang sampahnya kemana? TPA-nya di mana? Ada yang tahu? Tempat pemrosesan akhir sampah Kota Bandung kemana sih teman-teman? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. Nggak tahu ya. Serius nggak tahu yang lain? Sari Mukti pernah dengar nggak? Sari Mukti. TPA Sari Mukti. Pernah dengar? Belum? TPA Sari Mukti itu di Kabupaten Bandung ya. Jadi jauh jaraknya dari Kota Bandung itu sendiri. Jadi dari Itanas aja sampai ke Sari Mukti itu 1 sampai 2 jam perjalanan ya. Nah, Sari Mukti ini sebetulnya dibangun karena sebagai darurat teman-teman ya, darurat karena waktu itu ada darurat sampah jadi Bandung Lautan Sampah sehingga mereka mencari lahan TPA Logok
bukan Lombok Nangka, lupa saya. TPA yang ada itu dia longsor, ada yang meninggal juga, ada ledakan dan kebakaran dan lain-lain sehingga ditutup TPA-nya. Kemudian Bandung mengalami ya krisis ya karena seluruh TPS di Kota Bandung itu tidak bisa diangkut ke TPA karena TPA-nya nggak ada, sehingga pindahlah ke TPS Sarimukti ini. Kalian tahu TPS Sarimukti itu sebetulnya hampir ada 20 hektar yang digunakan untuk tempat pemrosesan akhir sampah, membuang sampah kalian semua ya, kita semua itu. Nah, tapi sebetulnya lahan tersebut yang dipakai itu adalah lahan PTPN, jadi lahan perkebunan. Gitu. Sayang ya, 20 hektar yang harusnya dipakai buat kebun malah dipakai untuk menumpuk sampah. Oke. Lalu yang kelima, keanekaragaman hayati, ya ini sudah jadi isu yang banyak kalau kalian sering nonton National Geography, misalnya banyak sekali hewan-hewan dan fauna yang flora dan fauna yang hilang habitat alaminya, gitu ya. Sekarang juga harus diperhatikan tuh IKN gitu, itu daerahnya lahan seperti apa, nanti apakah flora faunanya itu juga bisa kita pertahankan atau tidak, bisa seimbang atau tidak. Jadi nanti kalau kalian bahas tentang AMDAL, itu sebetulnya betul-betul dilihat ya. Nah, saat ini memang banyak sekali hilangnya habitat alami, contohnya kemarin juga di pertemuan sebelumnya mungkin kalian bisa lihat karena adanya pembebasan lahan ya, terutama untuk pembangunan atau pembukaan lahan untuk pertanian kelapa sawit dan lain-lain. Kemudian kalau lihat di sini, lebih dari 11.000 spesies itu beresiko tinggi untuk punah. Dan lebih ini lagi sebetulnya kita butuh loh seluruh hayati yang ada gitu ya, karena 120 pengobatan modern ini bahkan berasal dari tanaman. Di Thailand hampir 87% hutan mangrove-nya hilang. Di Australia 95% rawa payaunya hilang, di Amerika Serikat 53%. Nah, Indonesia juga kita lihat ada satu saya lupa nama ininya, nama daerahnya, tapi ke daerah Pangandaran itu sebetulnya ekosistem air payau yang paling unik dan satu-satunya yang ada di dunia. Itu di Indonesia, di Jawa Barat ya teman-teman ya, tapi sekarang ya sudah hilang karena sudah terjadi pendangkalan, pencemaran, jadi sudah tidak inikan lagi. Mangrove ya sebetulnya ada. Oke, nah itu sebetulnya dampak-dampak dari pembangunan, jadi sehingga kita kembali lagi mereview pembangunan itu apa sih sebetulnya? Apa kita harus bisa stop pembangunan seperti itu ya? Nah, tapi pembangunan itu sebetulnya basicnya peningkatan dan pemenuhan kebutuhan, balik lagi ke arah sana. Nah, harusnya yang masih berprinsip pada, bukan seharusnya, yang masih berprinsip pada memenuhi kebutuhan sekarang. Itu yang harus dirubah gitu, makanya harus ada sustainable development. Jangan hanya mementingkan kebutuhan saat ini, tetapi kita juga harus mempertimbangkan kebutuhan generasi-generasi yang akan datang. Nah, itu ya bedanya ya. Jadi kalau pembangunan berkelanjutan, proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan generasi yang akan datang. Oke, salah satu yang jadi tantangannya adalah kita harus bisa memperbaiki kehancuran lingkungan yang ada itu, tapi tidak mengorbankan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Jadi bukannya kita harus menstop pembangunan-pembangunan yang ada, tetapi paralel sambil tetap membangun yang lebih bijak, gitu, yang lebih seimbang, memperhatikan lingkungan. Di sisi lain juga harus bersama-sama kita memperbaiki lingkungan-lingkungan yang memang sudah hancur. Makanya tadi teman-teman ya, sistemnya ada trading. Jadi kalau kalian misalnya membangun di sini, berarti kalian harus menyediakan lahan di mana, itu ya, seperti itu. Oke, ini sudah sering saya singgung ya, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Itu people, profit, planet yang harus saling terintegrasi dan juga saling seimbang. Di sini ada society, itu people, ekonomi itu profit, environment itu adalah lingkungannya. Nah, kalau tahun 2015, di RPJM 2015 sampai 2019, itu rencana pembangunan jangka menengah ya yang dipepekkan di nomor 2 tahun 2015. Jadi pembangunan kita itu mengarus utamakan pada pembangunan berkelanjutan. Ini the Global Goals for Sustainable Development itu ada 17 jadinya. Nah, ini ya kalau kita lihat segitiganya antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ya, di sini kalian lihat hubungan antara
aspek sosial dan juga aspek ekonomi, berarti harus ada proses keadilan dalam generasinya dan pemberdayaan supaya bisa meningkat ekonominya dan juga meningkat dari sisi aspek sosialnya. Jadi kalian bukan hanya membangun infrastrukturnya saja, tetapi juga membangun manusianya, memberdayakan masyarakatnya. Kemudian antara ekonomi dan juga lingkungan, kalian harus coba memvaluasikan. Jadi lingkungan ini harus bisa dihitung secara ekonomi, sehingga nanti namanya juga ekonomi lingkungan, gitu ya. Kalau kita berbicara kepada para pelaku bisnis gitu. Ngapain? Kenapa saya harus bikin IPAL, instansi pengolahan air limbah? Untungnya buat saya apa? Seperti itu. Nah, sehingga sebetulnya challenge juga buat orang-orang lingkungan itu harus bisa merupiahkan sehingga bisa berdiskusi langsung gitu ya dengan bahasa yang sama gitu dengan orang-orang yang ekonomi. Kemudian internalisasi sama ya sebetulnya prinsipnya menginternalisasikan ekonomi ini pada kepentingan lingkungan dan juga sebaliknya. Untuk sosial dan juga lingkungan, nah lingkungan ini nggak mungkin bisa dijaga kalau memang ada tanpa adanya aspek sosial, yaitu partisipasi dari masyarakatnya. Ya, paham ya di sini ya? Kayak ini penting dan penting ya teman-temannya biasanya sering keluar di evaluasi-evaluasi yang kita lakukan. Dan ini adalah konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Jadi kalian tahu 3 aspeknya, kalian tahu bagaimana mencoba mengintegrasikan ketiganya. Seperti itu. Sorry, kalau lihat dari sini, yang kecil-kecil ini bisa kalian lihat sebetulnya poin-poin yang perlu diperhatikan dari setiap aspeknya. Nah, tapi pada kenyataannya ternyata kesenjangan pendapatan maju dan kesenjangan pendapatan di negara maju, negara miskin semakin lebar, gitu ya. Ini contohnya. Kemudian ada pemborosan pemanfaatan sumber daya manusia. Di sini kita lihat ada population-nya yang hijau ya. Kalau gross national product itu yang merah. Kalian lihat di sini populasinya kecil nih di sini nih, tapi gross national product-nya sangat besar gitu ya. Sebaliknya di sini nih populasinya besar tapi gross national product-nya kecil. Berarti kan negara miskin, ini ada negara yang kaya raya gitu ya, padahal populasinya sedikit. Lalu jadi terlihat bahwa sini juga kenyataannya adalah eksploitasi sumber daya alam di negara miskin sehingga pembangunan menjadi tidak berkelanjutan. Ini kita berbicara terkait aspek sosialnya. Nah, ini komposisi dunia berdasarkan ekonomi gitu ya, berdasarkan GDP-nya. Ini kita lihat regionnya Afrika warna-warnanya seperti ini dan kita lihat kalau lihat di sini GDP yang paling tinggi di sini bisa kalian lihat ya, Amerika, kemudian Cina, Amerika gitu, lalu India dan lain-lain. Oke. Kita lihat lingkungan, dari sisi lingkungan yang sudah pasti bahwa kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat kalau banyak populasi, kualitas lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam akan menurun. Terjadilah pembangunan yang tidak berkelanjutan. Di sini kalian lihat juga gambaran antara freshwater stress yang seperti kita sudah bahas minggu lalu ada evolution of global water use gitu. Untuk agriculture seperti ini, untuk domestik, kemudian industrial dan reservoirnya seperti ini. Di sini kita lihat presentasi dari populasi yang menggunakan sumber air yang memang tidak bisa yang tidak bersih ya, yang unimproved ya gitu. Di sini yang kurang dari 1%, yang lebih dari 20% berarti ya ini yang akan ada di Indonesia itu masuknya di sini yang 11-20%. Jadi akses air bersih itu istilahnya seperti itu menjadi lebih berkurang. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan ujung-ujungnya adalah ancaman terhadap pembangunan. Ini contoh-contoh pembangunan yang sudah dilakukan ya, penebangan pohon secara liar gitu untuk dijadikan alat pertanian, bahkan di lereng-lereng yang dilarang untuk tanaman sayuran. Ujung-ujungnya kenapa? Nantinya longsor dan lain-lain. Ini kita lihat pembukaan lahan kelapa sawit ya. Seperti ini teman-teman, airnya rusak dan dibiarkan begitu saja. Ya. Ini kalau kita lihat di Riau tahun 2014, ini Papua 2020 memang sengaja dibakar saja. Ini Riau lagi 2019, Aceh 2018 sama nih
Ini Riau 2015. Jadi sengaja dibakar supaya lahannya gampang terbuka. Tanpa ada biaya untuk apa? Untuk tenaga kerja manusia ya gitu ya. Biarkan api yang melaksanakan semuanya for free gitu ya. Tapi dampaknya adalah asap ya yang terjadi ke mana-mana, ujung-ujungnya ke manusia lagi. Yang ngebakarnya ya ongkang-ongkang kaki aja mungkin di daerah Jakarta atau di mana gitu. Contoh lain adalah yang tidak berkelanjutan adalah penebangan kayu ilegal atau illegal logging. Ini contohnya di Kalimantan Timur, dia memperluas lahan kritis dan rawan longsor. Itu terkait lahan dan pembukaan lahan. Ini contoh lain dari pembangunan ya industri-industri yang buang limbah ya teman-teman ya langsung ke sungai. Bukan hanya industri saja, di minggu lalu kita bahas juga ternyata termasuk ke domestik ya. Ini contoh Sungai Citarum ya teman-teman di uh, saluran-saluran pembuangan air limbah yang ilegal langsung ke sungai termasuk juga sampah. Bahkan ada yang membuang airnya yang berwarna-warni nih. Kalau kalian juga ke daerah Cimahi itu kalau nggak salah itu ada saluran selokan itu warna-warninya kayak pelangi gitu selama 24 jam. Kadang merah, kadang kuning, kadang ungu seperti itu. Dan ini kita lihat pink ya. Dan ini mengandung bahan-bahan atau materi-materi polutan yang berbahaya, toksik istilahnya. Dibuang saja ke sungai gitu. Padahal mereka nggak tahu ya, mungkin sungai ini sebenarnya digunakan lagi untuk apa? Sumber air yang akan dipakai oleh mereka sendiri. Nah, ini kita lihat juga ya sama. Ini contoh gambar umum dari secara helikopter view-nya. Di sini ada pembuangan air limbah. Kalau misalnya lebih besar lagi tuh ada titik-titik pembuangan itu liar langsung ke sungai. Bukan hanya di sungai, ternyata di pantai juga iya. Contohnya di Bali, ini air limbah domestik langsung ke pantainya gitu ya. Nanti di pantai langsung ke lautan. Ya, mungkin mikirnya ada laut ini besar ini gitu nanti mungkin terdilusi gitu ya atau apa namanya? Tercampur gitu ya dengan air laut yang memang begitu banyak gitu. Tetap aja pasti akan menimbulkan pencemaran ke flora dan fauna yang ada. Termasuk ini sampah plastik teman-teman mungkin nggak jelas ya. Sampah plastik ini dari industri ini juga sama masuk sampai ke daerah pantai. Kebayang nggak baunya kayak apa di daerah pantai itu? Oke, jadi solusinya seperti apa? Untuk menghindari hal-hal yang tadi, kalian harus menyeimbangkan antara 3P yang tadi. Harus melihat dari seluruh aspeknya. Oke, kita lihat pendapat lain terkait sustainable development-nya. Jadi bahkan ada yang menambahkan satu kelayakan teknis atau rekayasa selain 3 aspek yang lain. Nah, sehingga ada juga yang konsep namanya KISS pembangunan ya teman-teman ya. Harus ada koordinasi, harus ada integrasi, ada sinkronisasi, dan juga sinergi. Jadi untuk pelaksanaan pembangunan ini harus dilakukan dengan konsep yang KISS ini. Oke. Ini masih jalan nggak PPT-nya? Masih, Bu. Masih ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Perencanaan pembangunannya secara lebih arif dan bijaksana, lalu dilakukan dengan melalui pengembangan kebijakan PLH, dan ujung-ujungnya pembangunan berkelanjutan. Tuh. Dasar konstitusional adanya pembangunan kelanjutan ini adalah ya alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Segenap bangsa Indonesia ini adalah komponen manusia. Seluruh tumpah darah Indonesia itu seluruh komponen satwa, tumbuhan, serta sumber daya alam non-hayati gitu. Tapi ya kembali lagi ya dengan adanya kepentingan politik, orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, yang lebih mementingkan ekonominya, tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Dan kita lihat pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, bukan oleh beberapa orang gitu ya, petinggi bukan ya. Dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk memeras dari rakyat ya. Ini tajam sebetulnya. Oke, tadi itu saya mau oke. Nah, di sini ya, balik lagi ke sini sebetulnya kemarin juga sempat heboh tuh teman-teman karena Presiden Jokowi pernah ada wacana untuk menghilangkan AMDAL. Wah, semua langsung heboh.
Kebayang kalau misalnya nggak ada AMDAL sebagai izin lingkungan, mau seperti apa lingkungan kita gitu jatuhnya, ya. Tapi ternyata sebetulnya kami sampai melihat ini dasarnya apa sih? Kenapa beliau sampai ingin menghilangkan proses AMDAL ini? Nanti ternyata kalau dilihat, memang AMDAL ini prosesnya lama ya teman-teman, karena harus melihat kondisi awal seperti apa. Kita harus mengidentifikasi pembangunan yang akan dilakukan, langkah-langkahnya secara rinci seperti apa. Jadi kita nanti analisis antara rona lingkungan awal dengan rencana pembangunan, kira-kira dampak yang terjadi seperti apa. Setelah itu kita coba identifikasi dampak yang memang signifikan akan negatif, itu akan kita kelola supaya tidak terlalu besar dampaknya. Seperti itu. Nah, proses ini ternyata memang kami akui juga proses AMDA ini lama dan sebetulnya memang banyak apa ya jatuhnya, banyak yang ikut nimbrung di situ gitu teman-teman. Paham ya maksudnya ikut nimbrung ya? Sehingga prosesnya bisa jadi lama. Ngurus AMDAL itu tuh bisa jadi tahunan ya. Karena banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya gitu ya. Kemudian ya ujung-ujungnya banyak hal tipping fee di sana di sana sini gitu. Sehingga kecenderungannya dari sisi waktu saja itu udah menghambat. Padahal pemerintah inginnya kan pembangunan berlangsung dengan cepat ya. Kalau kita lihat misalnya ada dana bantuan atau dana hibah, itu kan ada targetnya ya. Ketika ada target kan kena kena apa? Punishment nanti harus membayar dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pernah ada wacana AMDAL itu akan dihilangkan untuk sebagai izin lingkungan. Tapi akhirnya sekarang ya tetap harus ada AMDAL mengingat banyak sekali kerusakan lingkungan yang tidak bisa terkontrol. Oke, contoh ya kalau di luar negeri itu ada yang namanya bendungan Condit gitu ya, atau Condit Dam. Ini 38 meter, dibangun kira-kira seabad yang lalu di Washington. Tapi ternyata setelah berjalan sedemikian rupa, itu sangat merugikan dari sisi flora, fauna terutamanya juga termasuk ke arah dampaknya ternyata kerasa ke ekonomi lagi gitu, dan juga ke masyarakat. Akhirnya sepakat mereka menghancurkan bendungan ini. Jadi secara spesifik ternyata bendungan ini tuh mengganggu habitat salmon. Seperti itu. Akhirnya dihilangkan gitu ya, dihancurkan. Kalau misalnya mau apa link YouTube-nya nanti coba saya share juga ke kalian ya. Oke, seperti itu. Lalu pernah juga di Amerika juga kalau nggak salah mau membangun satu bendungan juga, tapi berdasarkan analisa berdasarkan hasil evaluasi atau orientasi ke lapangan gitu, survei ke lapangan, ada satu flora, ya, hanya ada satu bunga. Jadi yang habitatnya memang spesifik ada di situ. Di yang lain tuh nggak ada gitu. Sehingga apakah bendungan tersebut tidak jadi dilaksanakan, padahal bendungan tersebut akan sangat bermanfaat untuk energi listrik dan lain-lain gitu ya. Yang mereka lakukan adalah mereka menunda pembangunan tersebut, kemudian mereka menerjunkan tim ahli biologis gitu ya, yang khusus terkait pertumbuhan tersebut. Biologis ini mengidentifikasi habitat yang diperlukan seperti apa, dan mereka harus mencari habitat yang relatif sama atau yang betul-betul sama karakteristiknya dengan habitat yang ada di lokasi pembangunan. Akhirnya mereka menemukan setahun kemudian, jadi mereka melakukan pemindahan dari bunga tersebut ke habitat yang baru. Baru setelah itu dilakukan pembangunannya. Jadi menariknya memang negara luar lebih concern ya terhadap hal-hal seperti itu gitu. Bahkan yang saya bilang juga pembangunan jalan dan lain-lain yang memang melewati hutan dan lain-lain gitu ya. Mereka memperhatikan jalur-jalur migrasi gitu ya, hewan-hewan yang ada gitu. Sehingga ada jembatan yang di bawahnya ada kolong seperti itu. Di kita di Indonesia belum. Saya sih harapkan nanti kalian bisa seperti itu. Lalu bukan hanya itu juga, untuk manusia aja, misalnya mereka membangun kayak untuk jalan tol dan lain-lain gitu ya, itu sudah memperhatikan supaya bisingnya itu tidak terkena daerah sekitar gitu. Jadi mereka pakai barrier yang bisa mengurangi tingkat bising. Oke, di kita belum ya rasanya ya gitu. Saya kalau kalau saya bisa nyetir ke Jakarta gitu,
saya mendingan saya duduk di sebelah suami saya gitu, karena seringkali saya melihat ada mayat anjing atau mayat kucing di tengah jalan gitu ya, yang kegiles. Pernah lihat nggak kalian kalau misalnya ya kemana lah, menggunakan jalan tol, pernah lihat nggak itu mayat-mayat anjing ataupun kucing? Pasti ada 1, 2, sampai 3 mah. Pernah nggak? Pernah Bu, pernah lihat Bu. Nah, makanya aduh gitu. Itu satu sisi sih ya bangkai, sorry bukan mayat, kata suami saya bangkai. Kalau mayat manusia ya. Nah, maksudnya hal kayak gitu mungkin kurang kita perhatikan ya gitu. Pernah juga saya masuk untung saya tuh lagi pakai motor sama alumni gitu. Kita habis diskusi, kita pakai motor, dia nganterin saya pulang tuh ke Pasupati. Itu nggak dari sisi apa namanya lubang drainasenya tiba-tiba nongol kucing kuning gitu. Aduh, itu saya benar-benar nggak bisa tidak berhenti. Saya berhenti, saya berhenti tuh. Akhirnya berhenti, saya ambil aja tuh kucing kuning, dicari lokasi yang dekat rumah nenek, di rumah apa ibu saya, taruh aja di situ. Gitu. Deh hal kayak gitu nggak kurang diperhatikan ya di kita ya. Jadi please kalian sebagai nanti yang membangun yang melaksanakan pembangunan dan konstruksinya, tolong diperhatikan hal-hal seperti itu gitu ya. Insya Allah pasti berkah lah gitu, karena memang kita hidup di dunia ini kan untuk memberikan manfaat, bukan hanya untuk manusia, tapi untuk seluruh makhluk hidup lainnya ya. Oke, strateginya apa ya untuk meningkatkan partisipasi? Nah ini elemen kunci untuk tercapai kemitraan, kolaborasi ya istilahnya gitu. Tapi emang gampang Bu kolaborasi teh, susah, apalagi kolaborasi untuk masyarakat itu dengan pemikiran yang berbeda-beda, dengan kepentingan yang beda-beda, dengan keinginan yang beda-beda, dengan setiap orang tuh punya agenda masing-masing. Jadi elemen kuncinya itu adalah compatibility, didasarkan atas saling percaya dan saling menghargai. Nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah, kita satu level gitu ya. Kemudian manfaat untuk semua yang terlibat. Jadi kalau maju bareng-bareng, seperti itu ya. Lalu wewenang dan keterwakilan yang sederajat. Lalu mekanisme komunikasi yang baik ya. Nah, benar ya, nggak maju ya? Makanya saya tanya tadi. Oke, sip. Ini udah ya? Bendungan Condit tadi kelihatan nggak? Baru sekarang. Oke, thank you, Pira. Ini Bendungan Condit ya, teman-teman ya. Sorry. Oke. Nah, dari sini ya. Lalu adaptabilitas dan seluruh pihak yang bermitra diharapkan integritasnya, kesabarannya, dan ketekunannya. Kalau lihat dari kalimat dan kata-kata tampak mudah, indah gitu ya. Tapi nanti pas pelaksanaannya, ya dari situ kita belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi ya teman-teman ya. Oke, baik lagi ya. Participation, P yang keempat yang sangat-sangat penting. Ya, partisipasi, kita harus terbuka dan lain-lain. Apa yang perlu dikembangkan? Yang pertama adalah kemampuan mengidentifikasi persoalan atau potensi lingkungan dan stakeholders. Jadi kalian nanti kalau membangun sesuatu, kalian harus tahu nih stakeholders yang ada yang bisa terlibat itu siapa aja. Seringkali ya teman-teman melakukan pembangunan pasti ada protes dari masyarakat gitu ya. Nah itu juga harus hati-hati. Kalian harus melihat nih, ini masyarakat ini digerakkan oleh siapa nih gitu. Cari informasi-informasi penting dari masyarakat. Apalagi di kita mah itu jadi challenge tersendiri ya, karena setiap daerah itu pasti beda-beda. Jadi kalian mau membangun, kalau yang kalian punya proyeknya gitu ya, amin gitu ya. Kalian juga harus paham gitu siapa yang memang punya andil di sekitar situ. Sekarang kan banyak sekali orang yang memang mencari masa gitu ya. Nah itu yang harus dicari sebetulnya. Lalu penyuluhan dan pengembangan masyarakat. Balik lagi, jangan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun masyarakatnya bersamaan. Dan kalau bisa sekaligus untuk mengembangkan pranata atau kelembagaan atau penegakan aturan dan hukum. Nah ini SDGs ya, SGD atau Small Group Discussion, sebetulnya kalian boleh pilih ya, apakah kalian mau diskusi terkait ini di forum, atau mau dua-duanya juga boleh, silahkan kalian lakukan di forum. Ya, diskusikan gimana kegiatan pembangunan tidak berkelanjutan di Indonesia. Contoh aja, menurut kalian apa sih pembangunan yang tidak berkelanjutan yang dilakukan di Indonesia? Lalu analisis kenapa hal apa yang harus dilakukan supaya bisa jadi kelanjutan. Ya,
Nah, contohnya misalnya Bendungan Condet 2011, tapi itu kan di Amerika ya. Di kita contohnya, yang ada di kita silahkan kalian identifikasi. Tapi ini bisa jadi salah satu pilihan, kalian mau pilih diskusi tentang ini, atau diskusi yang tadi saya bilang ya di bagian forum. Apa sih, keluarkan ide-ide kreatif, inovatif yang mungkin kayaknya impossible juga nggak masalah. Impossible di saat ini ya mungkin jadi possible kan di entah 10 atau 20 tahun mendatang ya. Jadi silahkan kalian pilih untuk berdiskusi di forum, tapi kalau misalnya mau dua-duanya juga boleh banget. Ini teman-teman yang namanya Sustainable Development Goals ada sampai ke 17 gitu ya. Kalau misalnya ini saya spesifik ke Green Building Council karena kalian mungkin sangat dekat ya dengan green building gitu. Green buildings can improve people's health and well-being. Berarti kalian bisa mencapai target nomor 3, SDGs nomor 3, good health and well-being. Kemudian green buildings can use renewable energy, becoming cheaper to run. Ya, ini kalau kalian membangun seperti ini berarti kalian mensupport atau mencapai target nomor 7, affordable and clean energy. Ayo dong, kalian sebagai teknik sipil gitu ya, kerjasama nih, berarti sama teknik apa? Elektro ya mungkin ya, elektro dan mesin gitu ya, seperti ini. Yang saya cerita, saya pengen tuh dulu, meskipun rumah saya juga kecil gitu, tapi saya pengen sebetulnya memanfaatkan atap gitu ya, untuk menggunakan solar panel, tapi yang saya bicarakan waktu itu pas saya bangun berarti 5 tahun, 6 tahun yang lalu, baterainya sangat mahal gitu ya, itu yang kalian bisa kerjasama gitu. Lalu, building green infrastructures create jobs and boost in the economy. Udah pasti ya ini mah. Kalau ada kerjaan pembangunan pasti akan membuka lapangan kerja ya. Sehingga kalian bisa mensupport goals nomor 8, decent work and economic growth gitu ya. Tapi pastinya jangan hanya membangun ekonomi, jadi kan membangun ekonomi gitu ya, membuka lapangan kerja tetapi dengan catatan membangun sesuatu yang tadi ya fokus ke renewable energy dan juga fokus ke building yang bisa meningkatkan kesehatan masyarakat. Lalu green building design can spur innovation and contribute to climate resilience infrastructure gitu ya. Contoh di sini berarti kan mensupport nomor 9 gitu ya. Yang seperti apa sih inovasi? Yang contohnya kayak tadi misalnya rumah itu dibangun dengan menggunakan solar panel atau membangun dengan bahan-bahan material yang bisa menyimpan panas ataupun bisa tidak menyebarkan panas gitu ya, sehingga orang nggak butuh AC nih gitu, sehingga banyak ventilasi, alur udaranya bagus seperti itu. Mungkin arsitek ya jatuhnya, tapi kalian bisa berkontribusi dari sisi hal-hal yang lebih rinci lagi ya dari sisi pembangunannya. Gitu. Kemudian contoh lagi, green buildings are the fabric of sustainable communities and cities. Berarti di sini kalian mensupport nomor 11, sustainable cities and communities gitu ya. Kalian bisa cari nih dari sekarang, coba googling sustainable cities itu di mana sih di dunia. Itu kalian bisa lihat kenapa dia bisa sustainable. Ya, lalu green buildings use circular principles where resources aren't wasted, gitu ya. Kalau ada yang mungkin minggu lalu saya udah pernah bahas ya, waktu aku Japan, kalau kalian tahu itu tuh ada tentang pembangunan yang di Jepang gitu ya. Senang sekali saya melihat itu karena di Jepang itu memanfaatkan kembali bahan-bahan yang memang sebelumnya ada itu. Jadi jangan semuanya dibuang, tapi kalau bisa di-recycle sebanyak-banyaknya. Ya, bahkan kan di Indonesia udah ada ya mafianya ya, mafia kusen gitu ya teman-teman, udah banyak ya di kita ya. Oke, kalau bisa kan membangun bangunan yang akan memproduksi emisi yang jauh lebih sedikit gitu ya, sehingga kalian akan membantu untuk menghadapi climate change. Lalu kalau bisa juga green buildings bukan hanya membangun building saja, tetapi bisa improve biodiversity, save water resources, and help to protect forest gitu. Dan sebaliknya memang through building green, we create strong global partnerships. Jadi tetap ya ini pasti kolaborasi ke berbagai macam stakeholders ya. Ini akan mendukung goals nomor 17, partnerships for the goals. Ya, kebayang ya? Itu sih sebetulnya salah satu saya ambil contoh Green Building Council karena saya juga itu pernah membimbing mahasiswa sipil untuk terkait green building ini ya sama almarhumah Bu Emma waktu itu.
ada mahasiswanya diarahkan untuk ke arah green building ini. Jadi mungkin nggak tahu sekarang masih update nggak sih green building. Kayaknya pasti akan selalu update ya, karena kita fokusnya green building itu mendukung tema kita sampai tahun 2030 memang masih ini teman-teman. Dan kayaknya akan dilanjutkan juga dengan goals-goals yang lain yang tentunya pasti mendukung ke arah support untuk sustainable development. Ini progress-progressnya ya towards sustainable development goals gitu ya. Ada 17 universal goals, itu goalsnya ya. Ditambah dari 17 universal goals ini ada 169 target, teman-teman. Dari 169 target ini ada 230 indikator. Artinya apa, Bu? Banyak banget. Emang gitu, pasti banyak banget. Tapi kita mungkin akan ada ilmu kita atau keahlian kita itu bisa kita fokuskan di indikator yang mana gitu ya. Yang harus dicapai di tahun 2030, teman-teman. Ya, oke. Nah, ini kalau kita lihat 2015 snapshot gitu ya, yang memiliki skor-skor SDGs di tahun 2015, yang paling tinggi itu adalah Iceland, Sweden, Singapura. Yang menengah itu adalah Belize sama Vietnam dengan skornya 59, yang tadi skornya 85. Yang rendah itu skornya adalah di Somalia sama Central African Republic gitu. Makanya tadi di tayangannya ada ya kemajuan itu tahun 2015, berarti ya seperti masih yang udah jadul. Tahun ini saya udah cari-cari belum ada teman-teman. Oke, nah apa sih hubungan antara Sustainable Goals (SDGs) dengan Socio-Demographic Index gitu? Apakah dia meningkatkan sebelum ke sana? Apa sih namanya Socio-Demographic Index? Sebentar. Nah, ini ya, Socio-Demographic Index is a summary measure that combines pertumbuhan, jumlah income per kapita, kemudian educational attainment, and overall fertility rate, gitu. Itu yang akan membentuk socio-demographic index. Ada juga ya sebetulnya teman-teman indeks-indeks ini juga digunakan ya. Ada IPM, indeks pembangunan manusia, ada yang seperti itu, macam-macam. Pahami hal-hal seperti itu juga ya. Sebetulnya karena itu juga bisa bermanfaat untuk kita tuh nanti membangun targetnya apa sih gitu. Bukan hanya untuk bangunannya ada, kemudian dananya terserap gitu ya. Bukan seperti itu. Lingkungan terjaga, bagaimana kalian bisa memastikan lingkungan terjaga? Masyarakat happy, bagaimana kalian memastikan masyarakatnya happy? Itu biasanya sudah ada indeks-indeks yang sudah banyak sekali diciptakan gitu ya untuk mengukur hal-hal seperti itu. Nah, itu menarik juga tuh. Nah, ini kita lihat progres tahun 2000 sampai 2015 ya. Ada median change antara 2000 dan 2015 itu ada yang overall sustainable indicator, sustainable development indicator tuh plus 7,9. Artinya cukup baik ya gitu. Yang MDGs related indikatornya udah nyampe 10 tuh. Berarti kita pahami berapa dengan SDGs itu sebetulnya pasti mencakup MDGs-nya gitu ya. Yang non MDGs related indicators itu plus 5,5. Alhamdulillahnya sudah ada progress ya jatuhnya ya dalam within 15 years. Nah, ini indikator yang ini ada indikator-indikator yang menunjukkan gitu ya, the most and least improvement. Alhamdulillahnya kesehatan yang paling tinggi itu improve 30,8 skornya. Family planning 12,9, hygiene gitu ya, hygiene, sanitasi dan lain-lain itu 11,7. Tapi ternyata hepatitis B masih belum bisa diimprove, alcohol consumption juga belum, dan overweight children juga belum. Ya, hubungannya apa Bu dengan ini ya? Kita lihat sebetulnya itu ada target untuk ini ya. Oke. Ini contoh-contohnya lagi terkait while others perform better than their socio-economic index would indicate. Nah, ini kita lihat ada best performing indicators gitu ya. Position when ranked by SDG index score gitu. Kita bisa pahami di sini dia urutannya Uruguay itu di 38, Maldives itu di 63, Maroko itu urutannya 19. Nah, kenapa kita lihat itu karena adanya hal-hal ini ya, bisa kalian lihat di sini. Ada household air pollution, malaria, neglected tropical disease, tuh kemudian skilled birth attendance gitu ya, household air pollution sama ya. Jadi sebetulnya dari ketiga ini kenapa mereka
termasuk yang jelek gitu ya, karena ada household air pollution gitu ya. Kemudian yang sama lagi nih, udah ya, 3 ini yang sama sebetulnya. Di setiap negara itu penyebabnya bisa beda-beda. Oke, ini bisa kalian lihat ya. Nah, ini kita lihat SDGs to 2030 gitu. Saya hadirkan di sini setiap terkait perjalanan atau menuju tahun 2030 gitu ya. Nah, di sini kalian lihat ada 5 pilar, lebih besar lagi ya teman-teman ya. Ada people, prosperity, peace, partnership, sama planet. Ya, jadi yang sisi profitnya itu sebenarnya bukan profit fokusnya ke ekonomi, teman-teman. Di sini di breakdown lagi menjadi prosperity, peace, dan partnership seperti itu ya. Nah, ini agendanya ada 17, sudah ada 17 indikator, ada 5 pilar. Lalu di sini akan lihat negara-negaranya seperti apa. Jadi bagaimana melokalisasi SDGs-nya gitu. Caranya adalah dengan awareness, di sini sudah diukur berapa orang yang dari negara-negara yang aware seperti apa. Lalu ada multi level governance sama sistem monitoringnya ya. Kemudian kalian lihat di sini intinya ada fulfilling basic needs, itu indikator berapa saja. Preserving natural capital, itu goals-nya nomor berapa saja. Achieving energy transition, ini goals-nya ada berapa saja. Dan empowering people. Masing-masing ini kan berarti target utama ya, pengelompokan dari indikator-indikator SDGs, dan kegiatan utamanya adalah yang kalau lihat di bagian-bagian yang ini, gitu ya. Itu bisa kalian pahami. Nah, setelahnya, kalian bisa lihat juga per masing-masing goals SDGs. Ini silahkan kalian baca ya. Di sini saya contohnya di Laos, capaiannya seperti apa. Nomor 1 itu untuk seluruh dunia, bukan beberapa target ya di beberapa negara gitu ya, tercapainya bagaimana. Ini adalah secara di dunianya gitu, dari UN datanya. Ini goals nomor 1, kemudian goals nomor 2 gitu, kalian baca sendiri ya. Lalu goals nomor 3 sampai ke nomor 17. Ini 4. Quality of education, kemudian nomor 5, gender equality, 6 akan ada sedikit banyak ya, karena kita terkait dengan kondisi sanitasi. Yang 6 ini clean water and sanitation, ada 2 nih ya, saya tampilkan. 3, kemudian yang ke-7, clean energy, ke-8, decent work and economic growth, 9, build resilient infrastructure. Mungkin kalian di sini banget ya, karena build resilient infrastructure gitu ya, dan juga innovation. Makanya saya ingin kalian coba keluarkan aja lah ide-ide liarnya gitu, seliar mungkin silahkan. Saya pengen tahu gitu ya, bagaimana kalian sebagai seorang civil engineering berkontribusi terhadap sustainable development. Jangan salah loh teman-teman, ketika memang itu nanti bisa ide liar itu kan bisa nanti kalau kita lihat step by step-nya itu mungkin bisa diwujudkan gitu, dan nantinya mungkin memang kalian menjadi pionir di dalamnya. Yang ke-10, reduce inequalities. 11, sustainable cities and communities. Mungkin sipil juga bisa di sini ya, ke arah berkontribusi untuk sustainable cities. 12, responsible consumption and production. 13, climate action. Di sini juga bisa kalian kontribusi. Kemudian 14, life below water. Kemudian 15, life on land. 16, peace, justice, and strong institution. 17 terakhir adalah revitalize the global partnership for sustainable development. Nah, ini contoh-contohnya penerapan SDGs. Begins with children. Apa sih yang mereka lakukan gitu ya? Ini contoh localize the global goals for children in Indonesia. Ini apa saja nih? Jadi dari nomor 1 sampai nomor 17 ya, sudah kita indikan lagi dari UNICEF kalau kalian lihat. Nah, sebetulnya kita lihat juga dengan tadi ya 230 indikator, 169 parameter gitu ya. Gimana cara mengukurnya? Makanya ada big data dari SDGs. Jadi bagaimana data science dan analytics can contribute to sustainable development. Nah, ini teman-teman salah satu profesi gitu ya nanti yang akan berkembang
di masa depan terkait data. Ya, makanya sekarang ada istilah big data gitu ya. Dan data tersebut memang sangat penting bagi kita untuk menelaah masa lalu untuk kita bisa maju beberapa langkah ke masa depan. Salah satunya adalah dengan untuk SDGs ini nih. Apa sih data-data yang kita bisa butuhkan? Terakhir ini hanya apa namanya untuk yang terkait dengan disability ya, inklusif, mereka bisa berkontribusi seperti apa, sampai itu pun diperhitungkan. Lalu ini contohnya dari WWF, bagaimana mereka berkontribusi terhadap si SDGs ini. Ini salah satu contoh di mana ya sebentar. Brazil ya sebetulnya ya. Contohnya seperti apa yang mereka lakukan. Nah, seperti itu teman-teman terkait SDGs gitu ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian dan kalian paham sehingga kalian punya tujuan yang lebih ya pada saat kalian melakukan konstruksi gitu. Itu teman-teman untuk hari ini. Sekarang sudah jam 10 lebih 10. Silahkan ada yang mau ditanyakan dulu. Ibu, maaf Bu. Ya. Ini yang saya kemarin tuh nyoba file pertemuan 4 sama yang kelima. Yang keempat belum bisa di-download, Bu. Nggak bisa di-download filenya. 4 sama 5, ya udah nanti saya coba. Yang kelima tuh tadi nggak ada file PDF-nya, cuman video di ketik. Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya, materi pertemuan 5 nggak ada ya? Iya, Bu. Oke, ya udah. Oke. Jadi sebetulnya materi pertemuan adalah si PPT ini sih, nanti saya